Dan ya, saya sudah memulai rekaman. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam kepada kita semua. Salam Maranatha di dalam Yesus Kristus. Memang saat menghadapi dunia yang semakin tidak jelas ini dengan adanya pandemi ya di luar sana, moga-moga kita semua di dalam rumah kita dalam keadaan aman dan kita belajar firman Tuhan ya, belajar firman Tuhan. Kita kelas online. Menarik sekali bahwa sekarang semua orang beralih ke kelas online ya. Dan kita sudah memulai kelas online sebelum kelas online itu menjadi viral. Ya, dan kita akan meneruskan kelas kita pneumatologi dan karismatikisme. Dan minggu lalu kita sudah masuk ke sedikit materi ini. Sesudah mid test kita sudah masuk sedikit. Kita sekarang ingin berfokus ke sejarah dan juga doktrin-doktrin pengajaran dari Pantekosta, gerakan Pantekosta atau gerakan karismatik. Oke, dan diktat sudah saya bagikan di dalam sistem ya, jadi Anda bisa lihat, bisa download. Dan sebelum kita berlanjut lagi, kita doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, bahwa kami masih ada kesempatan, masih punya kesehatan untuk ikut dalam pembelajaran pada malam hari ini. Tuhan, Kau yang kiranya tolong supaya kami dipimpin kepada kebenaran-Mu. Kami khusus berdoa untuk kondisi dunia, kondisi Indonesia Tuhan, yang sedang ada penyakit yang beredar. Kau yang kiranya menolong orang-orang yang sedang sakit, sedang menderita. Kau yang sembuhkan, Kau yang ringankan penderitaan mereka. Para petugas medis yang berjuang, Kau yang juga tolong ya, para pengambil keputusan di negara ini Tuhan, mulai dari presiden sampai ke gubernur dan semua jajarannya. Engkau yang juga tuntun kepada keputusan yang tepat Tuhan. Dan untuk malam ini sekali lagi kami ingin belajar, Kau yang kiranya tolong. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Dan kita melihat di sini ini sudah kita bahas kemarin. Jadi saya hanya sedikit singgung ulang saja bahwa kita sudah belajar pada minggu yang lalu ya, beberapa hal ya. Dan kita bisa bilang pada abad pertama ya, ini adalah fondasi kekristenan. Fondasi kekristenan, dan dalam fondasi kekristenan itu ada rasul ya, dan Alkitab sedang ditulis. Jadi belum ada kanon yang lengkap, belum ada firman Tuhan yang sudah lengkap di tangan. Yang ada adalah pengajaran rasul-rasul secara lisan pada waktu itu. Dan kita baca di dalam Kisah Rasul misalnya bahwa jemaat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, itulah yang menjadi instruksi bagi mereka apa yang harus mereka lakukan begitu. Alkitab belum ditulis ya, oleh karena itu kita bilang ada berbagai karunia yang berhubungan dengan kerasulan dan pewahyuan. Ya, misalnya karunia bernubuat, ya, ada wahyu yang baru yang Tuhan berikan, ada karunia bernubuat, ada karunia untuk melakukan mukjizat dan lain sebagainya yang Tuhan berikan kepada para rasul, ya, dan dengan demikian kita melihat itu terjadi di abad pertama. Nah, ini menyambung, makanya masuk ke dalam ini kita adalah mulai dari abad kedua. Apa yang terjadi? Masuk di abad kedua, maka apa yang terjadi di abad pertama ini tentunya selesai ya.
para rasul sudah tidak ada lagi. Para rasul mati satu persatu. Bahkan banyak rasul yang mati sebelum tahun 70. Kita tahu yang paling pertama mati adalah Yakobus ya. Kita baca dalam Alkitab bagaimana dia dipenggal oleh Herodes. Dan dari sejarah kita tahu bahwa Petrus dan Paulus mati oleh Kaisar Nero itu sebelum tahun 70. Nah, tentang rasul-rasul yang lain memang tidak tercatat dalam Alkitab, namun ada berbagai tradisi tentang mereka. Kebanyakan mereka tentu mati martir ya, dan banyak yang sebelum tahun 70 bahkan. Dan rasul yang terakhir adalah Rasul Yohanes gitu. Sehingga masuk ke abad kedua tidak ada rasul lagi, dan kita tidak pernah membaca bahwa ketika ada rasul yang mati dia digantikan oleh rasul yang lain. Tidak ada. Bahkan kita ada membaca di Kisah Para Rasul, satu rasul mati ya, yaitu Rasul Yakobus. Dan Rasul Yakobus mati dipenggal, tapi mereka tidak mencoba mencari penggantinya gitu. Oke, dan dengan tidak adanya rasul lagi dan dengan selesainya Alkitab, maka kita lihat berhentinya karunia-karunia pewahyuan. Ya, berhentinya karunia-karunia pewahyuan yang tadi kita bilang. Dan ada beberapa tokoh yang memberikan kesaksian tentang itu, Chrysostom, Augustine. Ini sudah kita bahas minggu lalu, saya tidak akan bahas panjang lebar lagi gitu ya. Namun secara sporadis dan terbatas ada kelompok-kelompok yang mengklaim karunia-karunia ini. Misalnya beberapa orang anak buahnya Montanus ya, sebagian pengikutnya. Montanus sendiri sepertinya ya ada terjadi perdebatan apakah Montanus sendiri ikut dalam kesalahan ini atau tidak ya. Tapi yang jelas ada dua orang pengikut wanita ya, Priscilla dan Maximilla gitu, yang seolah-olah berbicara mengatasnamakan Tuhan, seolah-olah mereka seperti seorang nabi atau seorang Roh Kudus begitu yang berbicara begitu. Oke. Dan selain itu, jadi kita melihat ya, ini kan sudah berhenti karunia-karunia ini. Namun ada kadang-kadang muncul kelompok-kelompok tertentu yang mengklaim, oh ada fenomena ini. Ya, sorry. Kita melihat bahwa walaupun sebenarnya karunia-karunia ini sudah berhenti, ada banyak kelompok yang mengklaim muncul, tapi kelompok-kelompok ini muncul secara sporadis dan terbatas. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak ada suatu gerakan yang terus-menerus ya, dari abad-abad kedua sampai dengan sekarang. Yang ada adalah suatu keheningan. Artinya tidak ada karunia-karunia itu muncul lagi gitu. Hanya secara sporadis dan terbatas diklaim oleh kelompok-kelompok tertentu, dan kelompok-kelompok ini semuanya adalah kelompok-kelompok yang diragukan ya. Mungkin yang masih paling bagus adalah Montanus. Tapi semua yang lain seperti mistik-mistik Katolik ini, ya kita tahu bahwa Katolik bukanlah gereja yang alkitabiah, bukanlah jemaat Tuhan yang sebenarnya. Dan ada banyak sekali ya mistik-mistik mereka yang mengklaim berbagai hal. Saya tidak akan ulangi panjang lebar lagi satu persatu. Ada yang terkenal, ada yang kurang terkenal, seperti Fransiskus dari Assisi ini cukup terkenal ya, ada pendiri dari Ordo ini Fransiskus. Ada Benedict, ini adalah salah satu pelopor dari monastikisme yang pernah kita bahas minggu lalu gitu ya. Dan macam-macam lagi, ada yang mengklaim bisa melayang di udara ya, kayak tukang sulap begitu ya. Ini Catherine macam-macam ya, oke. Nah, kemudian selain dari Katolik-Katolik ini, lalu ada beberapa kelompok di luar Katolik seperti kelompok Protestan di sini ya. Sini sih bukan Protestan, ini masih Katolik. Yang Protestan yang ini, Nabi-Nabi Seminole. Dan ada terjadi juga fenomena di pemakaman Saint Medard ya. Ada orang yang katanya disembuhkan ya,
lalu ada banyak yang kejang-kejang lah dan sebagainya. Jadi kayak pokoknya ada fenomena yang aneh begitu. Ya. Dan lalu ada nabi-nabi Sevenol, di mana ini adalah orang Perancis Protestan yang katanya bicara dalam bahasa lidah sambil dalam kondisi kesurupan, juga sudah kita bahas minggu lalu, jadi saya hanya singgung sekilas saja. Dan terakhir kalau saya tidak salah kita membahas sampai dengan di Irvingites ini. Ya, Irvingites. Dan ini nama ini diambil dari nama pelopornya, yaitu Edward Irving, ya, Irving. Dan gembala sidang dari sebuah Presbyterian Church, gereja Presbyterian. Dan terjadi fenomena seorang perempuan di gereja dia, namanya Mary Margaret MacDonald, mendapat penglihatan. Tanya, wow, ya, jadi masih ada wahyu nih. Kalau gitu ya, mendapat penglihatan kan berarti masih ada wahyu. Padahal kita katakan wahyu sudah berhenti. Wahyu sudah berhenti sesuai dengan selesainya Alkitab, ya. Jadi tapi ya, ciri khas dari kelompok ini adalah merasakan bahwa wahyu masih terus berjalan gitu. Kemudian saudara dari wanita ini, James dan George, mulai berbahasa lidah tanya ya. Dan ini didukung oleh gembala sidang mereka, yaitu Irving. Lalu dia mengajar jemaatnya untuk mencari tanda-tanda seperti bahasa lidah dan nubuat. Awalnya Irving hanya mengizinkan bahasa lidah di salah satu dari 2 kebaktian gereja itu, namun ada 2 wanita yang mengklaim bahwa mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka dan melanggar aturan, gitu ya. Padahal aturan firman Tuhan adalah bahkan wanita tidak boleh. Nanti kita akan lihat ya. Tapi ini ada 2 wanita yang melakukannya, gitu. Dan Philip Scaff, seorang ahli sejarah dan penulis buku sejarah Kristen yang sangat-sangat klasik ya, sangat terkenal dan sangat lengkap sekali, melaporkan bahwa bahasa lidah yang terjadi kata-katanya terputus-putus dan tidak dapat dipahami dengan suara-suara yang abnormal, mengejutkan dan mengesankan dalam kondisi seolah tidak sadar, tanpa kendali atas lidah, seolah-olah dikendalikan kuasa dari luar. Wow. Jadi ini mirip dengan orang yang kayak kesurupan begitu. Orang yang seperti dirasuki sesuatu, bayangkan di sini ya, tanpa kendali, kondisi seolah tidak sadar dan lain sebagainya. Oke, jadi ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi, dan ini sebelum benar-benar muncul namanya kelompok karismatik. Kalau hari ini mungkin ini tidak aneh lagi gitu. Kita sudah sering lihat, tapi untuk zaman itu ini masih suatu fenomena yang sangat aneh sekali gitu. Sangat aneh bagi kita hari ini, tidak aneh lagi. Anda datang ke gereja karismatik, Anda bisa sering ketemu dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Oke, nah kita masuk ke materi selanjutnya. Ada lagi satu kelompok namanya kelompok Shakers ya. Nah, Shakers ini adalah salah satu semacam cabang gitu ya, atau ranting yang keluar begitu ya, atau satu variasi dari gerakan Quaker ya. Dan gerakan Quaker ini adalah gerakan yang bermula di Inggris ya. Mereka disebut Quaker, sebenarnya mereka itu, nama mereka sendiri, mereka menyebut dirinya friend ya, friend atau kelompok sahabat gitu, friend of God gitu ya, sahabat Allah. Dan gereja Quaker atau gerakan Quaker ini suatu gerakan untuk mereka mencoba untuk kembali ke Alkitab waktu itu ya. Namun walaupun ada sisi-sisi positifnya, namun pada kenyataannya banyak juga kesalahan yang mereka lakukan sebenarnya. Dan kelompok Quaker terbagi menjadi 2 kelompok besar gitu. Ada kelompok yang kebaktiannya masih biasa, ada pemimpinnya, ada gembalanya, ada nyanyi lagu ini dan sebagainya. Tapi ada sebagian lagi kelompok Quaker yang mereka tidak mau ya, jadi semuanya harus spontan gitu. Jadi datang kebaktian itu tidak boleh sudah disiapkan, tidak boleh ada pemimpin nyanyi, pengkhotbah, tapi ya spontan aja begitu. Kumpul, siapa yang mau nyanyi ya nyanyi, siapa yang
mungkin menyampaikan firman Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi menekankan spontanitas tanpa ada suatu struktur begitu. Ya, dan akhirnya gerakan Quaker ini juga ada banyak variasinya gitu. Salah satu variasinya adalah yang disebut sebagai shaker ini dalam ini kita ya, dalam poin kita. Shaker ini tahun 1746 sini ya. Dan nama mereka disebut shaker berasal dari praktek mereka bergoyang dalam bahasa Inggris kan. Shake itu artinya bergoyang ya, bergoyang, bergetar dan berputar-putar ketika mereka mencoba menghilangkan dosa dari diri mereka. Jadi ini suatu hal yang aneh sekali ya. Jadi entah karena doktrin apa, banyak doktrin yang aneh-aneh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa meng-shake dosa dari diri mereka, artinya menggetar-getar ya, bergoyang sampai dosanya lepas mungkin ya. Saya nggak ngerti dapat dari ide dari mana itu gitu ya. Salah satu tokoh shaker adalah Anne Lee, seorang wanita yang menjadi pemimpin tahun 1772. Dan ini satu hal yang sangat menarik untuk diobservasi, bahwa banyak sekali kesesatan yang berasal dari wanita sebenarnya. Nah, saya tidak berkata bahwa tidak ada laki-laki yang sesat. Tentu ada banyak juga laki-laki yang sesat, saudara. Ya. Namun kalau kita melihat di sini, misalnya ada wanita di sini ya, dua wanita mengklaim mereka tidak bisa mengendalikan lidah mereka. Kemudian kita melihat lagi di sini ada Ainley, seorang wanita yang menjadi pemimpin. Sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan ini dan kesesatan yang mereka timbulkan ini bisa dihindarkan kalau kita menerima firman Tuhan bahwa wanita janganlah memimpin atau mengajar di dalam jemaat begitu. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius 2 ayat 11 misalnya ya. Terlihat di sini, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah, ayat 11. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Tentu ini dalam konteks jemaat lokal begitu ya, bukan dalam konteks mengajar SD, SMA dan lain sebagainya, itu sih silakan. Tapi dalam konteks berjemaat, Tuhan tidak ingin perempuan mengajar di dalam jemaat, mengajar memimpin jemaat begitu. Dan perhatikan apa yang dikatakan. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Dan kata tergoda di sini dalam bahasa aslinya adalah apa tahu, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan tertipu gitu ya. Jadi atau dalam KJV diterjemahkan deceived. Dikatakan and Adam was not deceived, tertipu, but the woman being deceived was in the transgression. Jadi salah satu alasan mengapa wanita Tuhan larang untuk mengajar di dalam jemaat adalah karena terbukti dalam sejarah Adam dan Hawa bahwa Hawa lebih mudah tertipu dibandingkan dengan Adam. Nah, sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa laki-laki tidak ada yang sesat. Ya jelas laki-laki ada banyak yang sesat gitu. Dan banyak juga mengajarkan hal-hal yang salah. Tetapi wanita sepertinya rentan ya, apalagi wanita yang di luar dari kehendak Tuhan ya, seperti kalau ada wanita yang mau menjadi pemimpin lain sebagainya, mau menjadi gembala, mau menjadi pengajar dalam jemaat, ya dia sudah di luar dari kehendak Tuhan, dan berarti dia semakin rentan lagi untuk tertipu ya, seperti Hawa gitu. Oke, dan kita melihat di sini. Jadi salah satu tokoh shaker yaitu Anne Lee, seorang wanita ya, dia mengklaim bahwa melalui pewahyuan bahwa dirinya adalah aspek perempuan dari natur Allah. Ini adalah suatu kekacauan ya, kesesatan yang
sangat-sangat luar biasa, dan bahwa dirinya penggenapan kedatangan kedua Kristus dan Roh Kudus. Ya, bahkan dia mengklaim dirinya Allah, intinya mengklaim bahwa dirinya adalah Yesus Kristus, ya. Jadi ini kacau sekali, Yesus Kristus laki-laki kok ini jadi perempuan gitu. Kemudian dia mengajar apa di sini? Bahwa milenium dimulai tahun 1747 dan mengklaim bisa berbicara dalam 72 bahasa secara supranatural gitu ya. 72 bahasa secara supranatural. Saya rasa mesti dicoba disuruh dia list ya 72 bahasanya apa saja begitu. Oke, ada pertanyaan dari Saudara Leong. Apakah kaum wanita lebih mengutamakan perasaan daripada logika, itu yang membuat mereka lebih gampang tertipu? Bisa ya. Nah, tentu itu hanyalah suatu generalisasi gitu ya. Walaupun generalisasi itu memang ada benarnya gitu. Tidak selalu berarti pasti benar ya. Saya harap semua orang tahu apa itu generalisasi ya. Generalisasi itu kan kita mengambil pada umumnya gitu. Misalnya kita katakan bahwa wanita pada umumnya fisiknya lebih pendek dari laki-laki. Dan itu benar gitu ya. Wanita pada umumnya secara rata-rata gitu ya lebih pendek dari laki-laki gitu. Laki-laki lebih tinggi badannya gitu. Itu secara statistik benar ya. Tetapi dari itu terlihat ya, misalnya suami istri rata-rata suami lebih tinggi gitu. Tapi itu tidak selalu benar. Artinya ada banyak kasus pengecualian. Ada nggak wanita yang sangat tinggi? Ya tentu ada gitu ya. Dan wanita yang tubuhnya sangat tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu generalisasi. Kita bisa lihat banyak generalisasi lain lagi. Misalnya ada generalisasi bahwa misalnya kekuatan fisik ya, laki-laki lebih kuat fisiknya dari wanita. Dan itu benar juga. Ya, walaupun tentu ada saja wanita yang kuat yang bisa memukul kita misalnya gitu ya. Petinju-petinju wanita misalnya. Kalau kita disuruh lawan dia ya mungkin kita babak belur juga gitu. Dan demikian juga kalau kita bilang wanita lebih mengutamakan perasaan daripada logika, mungkin benar secara generalisasi ya, mungkin benar. Walaupun ada juga wanita yang sangat logis sebenarnya. Saya tidak menutup kemungkinan itu, bahkan banyak gitu ya wanita yang logis gitu ya. Ya, tetapi kita bilang bahwa firman Tuhan ya menjadi standar dan menjadi pedoman bagi kita, dan firman Tuhan memberitahu kepada para wanita tentang peran mereka terutama dalam berjemaat begitu ya. Dan memang desain laki-laki dan wanita ada perbedaan, dan ini yang ingin dihilangkan oleh feminisme pada hari ini. Dan juga saya heran banyak gereja yang jatuh kepada perangkap yang sama begitu ya. Mereka mengikuti feminisme, mereka ingin menghilangkan perbedaan laki-laki dan wanita. Dan sebenarnya kita sudah melihat hari ini dalam namanya gerakan LGBT, laki-laki dan wanita benar-benar pengen disamakan, bahkan seolah-olah bisa kayak switch ya, bisa pindah sana pindah sini, laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki, dan tujuan utamanya di situ adalah untuk menghilangkan perbedaan laki-laki dan perempuan ya. Namun banyak gereja yang kaget dan marah dengan LGBT. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya mereka sudah mendukung penyamaan laki-laki dengan wanita ketika mereka menolak firman Tuhan yang menyatakan ada perbedaan peran antara laki-laki dan wanita ya, di dalam gereja dan di dalam rumah tangga gitu. Nah, jadi ya wanita Tuhan ciptakan ya tentunya dengan kemampuan dan peran dia tersendiri gitu ya. Bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain, tentu tidak ya. Oke, dan nah, jadi itu mengantar kita kepada abad 19. Nah, jadi Anda bisa perhatikan ya, dari abad 2 sampai abad 19 ada nggak karunia-karunia itu? Ya, tidak ada sebenarnya. Karena memang sudah berhenti. Ya, sudah kita lihat, tidak ada lagi karunia bernubuat, karunia bahasa lidah dan lain sebagainya, tidak ada. Walaupun diklaim oleh beberapa kelompok, tapi secara sporadis. Artinya tidak ada yang berkesinambungan dari abad kedua sampai abad 19, tidak ada. Jadi muncul sebentar mati di sini, muncul sebentar mati, sporadis ya. Diklaim oleh kelompok-kelompok yang aneh-aneh ya, seperti Katolik ya, mistik-mistik Katolik, kemudian
kelompok-kelompok aneh seperti tadi Irving dan lain sebagainya, ya Shakers. Tetapi rupanya seiring dengan berjalannya waktu, kesalahan ini semakin populer dan masuk ke abad 19. Kita melihat beberapa tokoh dan gerakan mempersiapkan lahirnya gerakan Pantekosta. Dan tokoh dan gerakan apa di sini ya? Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai gerakan holiness. Ya, gerakan holiness. Dan gerakan ini bisa dikatakan sebagai leluhur langsung dari gerakan Pantekosta. Jadi bisa kita bilang bahwa gerakan Pantekosta karismatik itu muncul dari gerakan holiness ini. Dan didukung oleh tokoh-tokoh seperti Charles Finney dan William Booth. Ya, William Booth adalah pendiri dari Salvation Army, ya, bala keselamatan. Charles Finney adalah seorang pengkhotbah waktu itu, revivalist kalau saya nggak salah, dia dijuluki atau seorang pengkhotbah KKR begitu. Nah, gerakan ini mengajarkan bahwa orang-orang Kristen seharusnya mengalami momen kasih karunia kedua atau disebut sebagai second work of grace. Dan itulah saatnya dosa dihilangkan dari kehidupan seorang Kristen dan ia mengalami pengudusan penuh. Dan gerakan holiness ini muncul dari Metodis, ya, denominasi Metodis, dan melalui pendiri mereka yaitu John Wesley mengajarkan konsep yang serupa begitu. Dan John Wesley sendiri tidak terlalu banyak menekankan ini, tetapi temannya John Wesley yaitu John Fletcher akhirnya menyebut pengalaman ini sebagai baptisan Roh Kudus begitu. Nah, apa itu saudara yang kasih Tuhan? Coba saya perjelas di sini. Kita lihat di papan tulis kita. Jadi yang kita sebut sebagai ini ya, gerakan holiness. Gerakan holiness ini adalah suatu gerakan yang mengajarkan bahwa orang Kristen bisa ini sempurna. Dan mungkin sebagian kita sendiri tahu ya bahwa belakangan ini terutama di dunia kancah perteologian Indonesia ada seorang pendeta terkenal yang saya sebut saja Erastus Sabdono, Pak Erastus, yang mengajarkan bahwa untuk masuk surga harus sempurna dan lain sebagainya. Dan banyak orang agak kaget juga mendengarnya dan lain sebagainya. Dan saya sendiri ketika saya mendengar tentang pengajaran ES, ya, biasanya singkat ES, saya tidak terlalu kaget karena saya tahu bahwa ini sebenarnya dia mendapatkannya dari sejarah. Artinya kita tahu bahwa latar belakang beliau adalah dari karismatik juga, ya. Jadi tidak heran dan karismatik itu lahirnya dari gerakan holiness ini juga sebenarnya. Dan gerakan holiness ini mengajarkan bahwa orang Kristen itu memang bisa sempurna, bisa kudus penuh gitu ya, tidak berdosa lagi ya. Kita bilang tidak berdosa, kudus ya dalam hidup ini. Dan sebenarnya ini disebut juga ya doctrine entire sanctification atau perfection, ya, Christian perfection, ya. Jadi kesempurnaan Kristen, ya. Jadi ini akarnya dari metodisme, ya. Dan kalau kita ingat sedikit sejarah metodis itu kan muncul di Inggris, ya. Dan metodis ini muncul di Inggris ketika ada dua bersaudara, John Wesley dan Charles Wesley. Nah, mereka adalah orang-orang Kristen yang sangat hebat sebenarnya. John Wesley menjadi pendiri Metodis, seorang pengkhotbah, dan Charles Wesley menjadi seorang penulis lagu. Ya, ada banyak himne-himne. Bahkan di buku nyanyi yang biasa kita pakai juga ditulis oleh Charles Wesley, gitu ya. Dan waktu itu
akar munculnya metodisme adalah di mana mereka melihat bahwa gereja waktu itu, yaitu gereja Inggris, gereja Anglikan, sebagai gereja negara itu penuh dengan kebobrokan. Jadi banyak orang Inggris yang sekedar ikut gereja karena memang sudah lahir, ya sudah dibaptis dari bayi, Kristen KTP begitu, tapi hidupnya kacau balau. Hidupnya sama sekali tidak ada pertobatan, ya hidupnya penuh dosa dan sebagainya. Nah, itu yang memicu John Wesley untuk menyerukan ya bahwa nggak bisa begitu ya, bahwa orang Kristen harus hidupnya itu sungguh-sungguh ikut firman Tuhan, harus teratur dan sebagainya. Makanya awalnya mereka dijuluki metodis, ya metodis, orang-orang yang teratur hidupnya begitu, yang mengikuti suatu aturan-aturan yang jelas gitu. Akhirnya muncullah gerakan metodisme dan ya kita mengatakan bahwa metodisme ada banyak hal-hal yang bagus di dalamnya. Namun sayang ya mereka tetap mempertahankan baptisan bayi. Dan akhirnya salah satu kesalahan yang mendasar adalah yaitu doktrin entire sanctification atau Christian perfection ini gitu ya. Di mana akhirnya Wesley dan pengikut-pengikutnya mengajarkan bahwa orang Kristen bisa hidup kudus sempurna, tidak ada dosa lagi gitu. Jadi itu yang disebut ya second blessing ya. Wesleyan ya mengajarkan adanya second blessing atau berkat kedua. Jadi first blessing itu keselamatan. Jadi waktu kamu diselamatkan, kamu sudah dapat berkat nih, wah berkat rohani ya. Lalu, nah tidak cukup sampai di sana. Jadi mereka mengajarkan bahwa kalau kamu sudah diselamatkan bagus, tapi kamu harus mengejar ya second blessing itu. Dan second blessing itu apa? Second blessing itu adalah entire sanctification. Entire sanctification atau pengudusan penuh. Ya, dan begitu seseorang mendapatkan ya second blessing ini, maka dia bisa hidup sempurna. Gitu. Dia tidak lagi berdosa begitu. Nah, jadi nah itu kita lihat ya entire sanctification dan pengajaran yang tadi saya singgung ya, yang dibawakan oleh Bapak Erastus Sabdono, itu sebenarnya adalah modifikasi dari gerakan holiness ini yang menurut saya bahkan lebih berbahaya lagi ya. Karena kalau di Wesley ini yang gerakan holiness ini minimal mereka mengajarkan orang sudah diselamatkan dulu baru nanti mendapatkan entire sanctification ya. Sedangkan yang diajarkan oleh ES itu lebih berbahaya karena dia mengajarkan orang harus hidup kudus dulu baru bisa diselamatkan. Itu baru bisa masuk surga gitu. Ya, sedangkan Wesley minimal dia mengajarkan orang sudah diselamatkan ya. Jadi first blessing keselamatan ya. Kemudian baru second blessing dia ada suatu yang terjadi dalam hidupnya semacam ini ya, begitu ya, atau suatu pengalaman di mana akhirnya dia bisa hidup kudus setelah itu. Ya, jadi yang versi ES yang beredar sekarang adalah modifikasi di sini dan lebih berbahaya sebenarnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diajarkan Alkitab tentang pengudusan? Gitu ya. Nah, jadi kita bilang doktrin sanctification yang Alkitabiah itu sebagai berikut ya. Dan kita bilang bahwa ada dua jenis pengudusan dalam Alkitab. Ya. Satu adalah pengudusan posisi. Ya, pengudusan posisi atau status. Ya. Dan ini terjadi pada saat seseorang dibenarkan dalam Yesus atau pada saat keselamatan.
ya. Jadi ketika seseorang dibenarkan dalam Yesus Kristus, dia dia sudah dikuduskan. Ya, sebagai contoh, ya, coba kita buka Alkitab kita. Saya pakai Alkitab ini saja, Alkitab fisik. Ya. Di dalam misalnya 1 Korintus 1 ya, ayat 2, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus dan dia berkata, 1 Korintus 1 ayat 2 misalnya, kepada jemaat Allah di Korintus, itu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan ini dipanggil menjadi orang-orang kudus, dipanggil menjadi orang-orang kudus gitu. Jadi sangat jelas sekali bahwa ketika kita diselamatkan, kita sudah mendapatkan status atau posisi orang kudus gitu. Jadi terjadi pada saat seorang dibenarkan atau diselamatkan ya. Baik, kita bilang semua orang percaya sudah disebut orang kudus. Jadi ini status kita ya, status kita. Ya, kita katakan ini bertentangan dengan konsep santo, santa dalam Katolik ya. Dan juga bertentangan dengan konsep ya seperti yang dalam gerakan holiness ini ataupun dalam pengajaran seperti pengajaran ES begitu ya. Jadi berbeda gitu. Nah, tetapi kita melihat ada yang B ya, ada yang kita sebut sebagai pengudusan praktis atau karakter. Ya, jadi pengudusan praktis atau karakter ini mulai terjadi pada saat keselamatan. Jadi memang pada saat keselamatan kita selain mendapatkan status orang kudus, kita juga mulai dikuduskan karakter kita ya. Mulai terjadi pada saat keselamatan dan akan berlanjut terus hingga sempurna pada saat pemuliaan, glorification. Yaitu ketika kita masuk surga. Ketika kita masuk surga. Jadi baru pada saat itu nanti akan menjadi sempurna begitu. Jadi kita tidak bisa menjadi sempurna sebelum kita masuk surga. Gitu. Tapi kita baru akan sempurna ketika kita masuk surga sebenarnya. Dan baru kita di situ mendapatkan kekudusan karakter yang sempurna. Gitu. Walaupun untuk saat ini kita sudah semakin disempurnakan. Memang gitu ya. Dan inilah yang diajarkan dalam Ibrani pasal 12. Coba kita lihat. Itu kita lihat di sini aja deh. Oke, kita lihat Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 14. Nah, ini ayat yang penting katanya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan ada dua jenis kekudusan yang dimaksud di sini. Kejarlah kekudusan, ini berbicara mengenai kekudusan karakter, kekudusan praktis yang harus dikejar oleh setiap orang Kristen. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Nah, ini adalah kekudusan yang kedua yang disebut sini adalah kekudusan posisi yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita tidak paham hal ini, seolah-olah kita mengejar kekudusan itu kita mencoba diselamatkan. Oh, bukan. Ya, tapi itulah jadinya pengajaran yang menjadi kacau balau. Kejarlah kekudusan katanya. Wah, kalau belum dapat kekudusannya nanti nggak selamat. Kalau gitu, keselamatan menjadi berdasarkan usaha kita, kemampuan kita untuk mengejar dan lain sebagainya. Ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat. Tapi sebenarnya tidak. Kejarlah kekudusan ini adalah kita bilang kekudusan yang dimaksud adalah kekudusan
praktis, kekudusan karakter harus kita kejar memang. Ya, tapi bukan itu dasar keselamatan kita. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini bicara mengenai kekudusan posisi yang akan sama dengan kekudusan karakter ketika kita masuk surga nanti. Ya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat jelas sebenarnya diajarkan. Oke, dan ya, Pak Ardiato mengatakan, apakah pengudusan praktis bisa disebut pengudusan progresif? Ya, bisa juga disebut, ya. Yang disebut pengudusan progresif. Aliong bertanya, berarti rata-rata orang atau kelompok yang menyimpang di atas mengerti konsep keselamatan? Maksudnya siapa ini yang menyimpang? Ya, justru mereka kadang-kadang kacau gitu ya. Berarti setiap orang yang baru mengerti konsep keselamatan masih rentan disesatkan. Yang jadi pertanyaan taman saya adalah apakah mereka benar-benar diselamatkan masuk surga? Karena rata-rata mereka yang menyimpang itu Kristen. Ya, sebenarnya tergantung penyimpangannya. Kalau penyimpangannya salah dalam hal keselamatan, mereka nggak masuk surga begitu ya. Kalau mereka mengandalkan mereka harus mampu hidup kudus baru masuk surga, berarti mereka nggak masuk surga gitu. Karena berarti mereka bukan mengandalkan karya penebusan Yesus Kristus sebenarnya, walaupun mereka Kristen ya. Tapi mereka mengandalkan kemampuan mereka sebenarnya. Mereka mengandalkan, oh, saya harus mampu hidup kudus, wah, begini dan sebagainya. Untuk bisa masuk surga, jadi mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Dan itu yang Paulus ajarkan di dalam Galatia pasal 5, bahwa kalau orang mengandalkan kemampuan untuk melaksanakan hukum, ya, mengandalkan sunat dan lain sebagainya, dia lepas dari Kristus. Oke, ya, jadi kita lihat lagi di sini. Dan tadi saya ingin katakan bahwa sebelum saya lanjut di pertanyaan-pertanyaan ini ya, sebenarnya ketika mereka bilang mereka sudah kudus dan lain sebagainya, itu juga adalah ini apa kita bilang didefinisikan sendiri gitu ya. Jadi akhirnya begini, seperti John Wesley dan akhirnya pengikutnya orang-orang Metodis tertentu gitu ya, gerakan holiness ini, mereka kan berkata, oh, saya sudah dapat second blessing nih, saya sudah dapat apa? Entire sanctification. Jadi sudah nggak berdosa lagi. Tapi apa benar dia nggak berdosa lagi? Ya. Nah, lalu mereka mulai main sana main sini ya, main istilah dan lain sebagainya. Akhirnya sebagian mereka bilang istilah begini, saya masih bisa dosa kepala tapi tidak dosa hati katanya. Maksudnya apa? Oh, bisa saja dosa maksudnya salah ngomong ya. Kemudian kayak masih bisa jatuh dalam dosa sebenarnya. Jadi loh, kok sempurna? Cuman bukan dosa hati katanya. Wah, jadi dibeda-bedakan. Nanti mereka beda-bedakan. Masih bisa dosa yang begini, tapi nggak bisa dosa yang begini gitu. Masih bisa dosa yang begini, nanti nggak bisa dosa yang begini. Akhirnya menjadi kacau balau gitu ya. Dan yang mereka bilang sempurna, nanti juga sempurnanya didefinisikan. Oh, sempurna itu bukan berarti sempurna nggak ada salah katanya. Loh, jadi sempurnanya apa maksudnya gitu kan? Ya, jadi akhirnya mereka seperti ini ya. Karena pada dasarnya kenyataannya mereka memang tidak sempurna gitu. Akhirnya mereka klaim sempurna, tapi karena memang nggak sempurna, akhirnya mereka mendefinisikan ulang sempurna itu gitu. Ya. Oh, yang saya maksud sempurna itu begini, yang saya maksud nggak berdosa itu begini. Karena sebenarnya masih berdosa. Nah, mungkin ada yang berkata, apa sih ayat yang sering mereka pakai? Nah, misalnya mereka memakai beberapa ayat ya. Coba kita lihat. Sebentar saya. Oh ya, ini dia. Oke ya. Kadang-kadang mereka memakai ayat di 1 Yohanes 3. Misalnya ayat 9 ya.
Ini salah satu ayat yang kadang-kadang mereka pakai, ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Jadi tidak berbuat dosa lagi nih katanya. Jadi orang orang Kristen tidak berbuat dosa lagi katanya. Nah, ini ayat yang kadang-kadang mereka pakai. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud ya. Kata tidak berbuat dosa lagi kalau kita lihat itu di dalam bahasa aslinya, um, itu poe ini dari present tense, ya. Jadi ini bisa berbicara tidak terus menerus berbuat dosa. Jadi artinya tidak orang yang sudah benar-benar dari Allah tidak terus dalam dosa tanpa ditegur oleh Roh Kudus, tanpa ada penyesalan begitu, ya. Jadi tidak mungkin seperti itu gitu. Sebenarnya dalam 1 Korintus sendiri sudah jelas kok, ya, misalnya bukan 1 Korintus, 1 Yohanes maksudnya, ya. Dalam 1 Yohanes sendiri sudah sangat jelas. Anda boleh buka di pasal pertama, 1 Yohanes pasal pertama misalnya, um, dikatakan di sini ayat 8, misalnya ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak dalam kita. Jadi ini ayat yang harus dicamkan oleh pengajar dari gerakan holiness ini, ya. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri katanya. Perhatikan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita masih bisa berdosa sebagai orang Kristen, dan habis itu kita perlu untuk mengaku dosa kita. Dan ini membatalkan apa yang diajarkan oleh kelompok holiness ini, ya. Bahkan rasul pun masih berdosa, masih bisa salah. Misalnya di Galatia, coba kita lihat, ya. Oke, kita break sebentar deh. Saya tiba-tiba keselak sesuatu nih. Kita break sebentar, ya.
Oke, ya kita kembali lagi. Ya, dan tadi ada kayak kayak kemasuk apa begitu. Masih sedikit-sedikit nih. Oke, dan kita lihat di sini tadi sampai mana kita ya? Ya, Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Rasul pun masih berdosa, tadi yang ingin saya katakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-11. Di sini Paulus bicara soal Kefas, soal Petrus di sini ya. Waktu Kefas datang ke Antioquia, aku berterang-terangan menentangnya sebab ia salah, katanya di sini. Aduh, kayak ada barang gatal apa tadi, kayak ada debu masuk gitu. Oke, belum hilang nih. Sebentar ya, saya. Iya, oke. Kumur-kumur pakai air garam ya. Oke, nanti kalau belum hilang juga saya coba. Tapi ini kayaknya udah mulai agak hilang. Sorry. Rekaman ya. Oke, coba kita pause deh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Sepertinya membantu juga ya. Dikumur dengan air garam ya, lumayan baik. Oke, dan ya jadi Rasul Petrus pun ya di Galatia 2 ayat 11 dia salah dan sebagainya. Dan ya memang siapa yang bisa berkata bahwa dia sudah sempurna? Kesempurnaan itu sesuatu yang kita kejar memang, namun kita dapatkan nanti di dalam sorga nanti gitu. Ingat bahwa apa hukum yang paling utama? Tuhan Yesus pernah berkata, hukum yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan ya? Nah, kalau kita sempurna kan berarti kita sudah gitu. Mungkin kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan, namun sudah sedemikiankah kita mengasihi Tuhan sempurna itu dengan segenap jiwa, kekuatan, dan hati kita? Nah, jadi memang ini sangat kacau sekali gitu ya. Ada berapa banyak pertanyaan dari tadi, coba kita lihat satu persatu. Pak Stanley bertanya, ketika kita masuk surga, apakah kita masih mengejar karakter kekudusan seperti di bumi? Tidak lagi, karena kita sudah sempurna. Nah, di surga itu nanti sudah sempurna kita, ya. Jadi tidak ada yang perlu dikejar lagi karena sudah sempurna. Pak Tio Andi bertanya, cara membuktikan di ayat tadi ada dua perbedaan kekudusan itu dari mana, Pak? Ya, di Ibrani 12 ayat 14 maksudnya kan.
cara kita mengetahuinya adalah berdasarkan semua pengajaran Alkitab yang lain, begitu. Karena kita bisa lihat misalnya di sini, misalnya di yang tadi saya kasih tahu 1 Korintus 1 ayat 2 misalnya. 1 Korintus 1 ayat 2, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi orang-orang Korintus sudah dikuduskan dalam Kristus. Mereka sudah memiliki kekudusan, sudah dipanggil menjadi orang kudus. Jadi ada kekudusan yang sudah menjadi milik kita, ya, sudah menjadi milik kita. Padahal kalau kita lihat orang-orang Korintus yang katanya sudah dikuduskan dan sudah dipanggil menjadi orang kudus ini, ternyata mereka masih berdosa. Bahkan Paulus menulis surat 1 Korintus ini untuk menegur mereka kan sebagian dari dosa mereka. Antara lain, orang-orang Korintus itu dosanya apa? Ada satu di antara mereka yang berzina. Ada yang di antara mereka terjadi perpecahan dan saling serang menyerang, ya. Kelompok Paulus, kelompok Petrus, kelompok Kristus. Ada mereka di antara mereka yang salah dalam meminum perjamuan Tuhan. Ada yang menyalahgunakan karunia-karunia dan lain sebagainya. Ini jemaat yang banyak masalah. Namun mereka dipanggil menjadi orang kudus. Dan ini bukan hanya jemaat Korintus. Anda baca terus semuanya, gitu ya. Efesus, ya, Filipi dan lain sebagainya. Mereka disebut orang kudus. Nah, dan kita tahu bahwa kekudusan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk masuk surga, gitu. Jadi inilah kekudusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tadi kita balik ke Ibrani 12:14. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ini adalah kekudusan yang kita dapatkan di dalam Yesus, karena keselamatan di dalam Yesus atau di dalam diri kita atau melalui kemampuan kita. Kan kita bilang keselamatan itu adalah melalui Yesus Kristus. Jadi kita disimpulkan bahwa kekudusan yang satu ini adalah kekudusan posisional yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Namun kita disuruh mengejar kekudusan. Mengejar kekudusan ya berarti ada kekudusan yang lain-lain lagi, yaitu kekudusan yang praktis atau yang karakter gitu ya. Oke, saya harap cukup menjawab di situ. Oke, dari Saudara Aliong ada komentar, teman saya pengikut ES bilang sempurna, setiap orang ada kadarnya masing-masing, A 70, W 80, C 90. Nanti Tuhan yang kasih penilaian. Nah ini ya saya katakan memang benar. Jadi artinya mereka berdalih ya, dan mereka memakai kata sempurna dengan cara yang lain daripada yang sebenarnya gitu. Ya ini sama, dan di grup WA juga kadang-kadang ada orang yang punya konsep seperti itu ya. Jadi ya kita bilang bahwa mengklaim ada keselamatan di luar Kristus ya benar juga makanya. Ya. Jadi ini akhirnya makin lama makin kacau dan makin kacau gitu. Oke, nah kenapa kita bahas masalah entire sanctification ini? Karena ada kaitannya dengan masalah Pantekosta karismatik. Justru akarnya dari sini. Karena yang tadi yang versi ES itu kan sudah penyimpangan modifikasi sekarang ya. Kalau yang versi gerakan holiness, orang diselamatkan first blessing. Ya, first blessing diselamatkan. Habis itu baru second blessing. Jadi ada first blessing, ada second blessing. Nah, second blessing ini yang mereka ayo kejar. Kamu sudah diselamatkan. Sudah belum kamu dikuduskan penuh, katanya lain sebagainya. Sudah belum kamu ini entire sanctification. Nah, akhirnya ini menjadi suatu semacam pengalaman kedua yang disuruh atau dikejar dipromosikan terus supaya orang Kristen kejar. Mereka mencari pengalaman kedua. Nah, pengalaman kedua inilah yang akhirnya belakangan diidentikan dengan baptisan Roh Kudus. Nah, ya. Diidentikan dengan baptisan Roh Kudus. Wah, ini ya katanya
pengalaman kedua ini. Kita kembali lagi ke diktat kita. Ya, ini dia. Ya, ada kasih karunia kedua, second work of grace. Ya, jadi kasih karunia pertama keselamatan, tapi belum cukup keselamatan. Kamu harus cari kasih karunia kedua. Kasih karunia kedua ini apa? Pengudusan penuh. Nah, dari pengudusan penuh ini akhirnya lama-lama beralih ke baptisan Roh Kudus. Jadi, ini mirip di mana gerakan holiness ada dua. Pertama, kamu diselamatkan, habis diselamatkan gak cukup, kamu harus cari pengalaman kedua, yaitu entire sanctification. Nah, akhirnya berkembang dalam perkembangan zamannya, gerakan Pentakosta adalah kamu diselamatkan, oke, gak cukup, kamu harus cari pengalaman kedua. Pengalaman kedua apa? Baptisan Roh Kudus. Jadi, Anda bisa melihat gerakan Pentakosta itu sebenarnya adalah variasi dari gerakan holiness ini sebenarnya ya. Jadi dia berakar dari sana. Cuman penekanannya bukan pada pengudusan, penekanannya pada karunia-karunia gitu. Jadi kamu sudah diselamatkan, bagus, tapi kapan kamu dapat karunia-karunia? Nah, jadi beda dengan gerakan holiness. Gerakan holiness penekanannya kamu sudah diselamatkan, kapan kamu jadi sempurna? Kapan kamu jadi sempurna? Kapan kamu dikuduskan sepenuhnya? Oke, jadi kita lihat di sini gerakan holiness berkembang pesat melalui berbagai kebangkitan rohani pada abad 19. Para pemimpin awal Pentakosta banyak yang berasal dari gerakan ini. Pemimpin awal Pentakosta banyak yang berasal dari gerakan ini ya. Dengan sedikit variasi, yaitu mereka menambahkan bahasa lidah sebagai bukti dari baptisan Roh Kudus. Akhirnya buktinya apa? Kamu sudah dapat kasih karunia kedua. Ya udah, kamu bisa berbahasa lidah gitu. Oke, baik. Kemudian kita lanjut lagi. Ada yang disebut sebagai Fire Baptized Holiness Church. Wah, jadi ini kan perhatikan ya, Holiness Church. Jadi ini masih dalam gerakan holiness ini. Mereka menyebut diri Holiness Church, tapi ini Fire Baptized Holiness Church, nama gerejanya. Jadi gereja kekudusan yang dibaptis roh, dibaptis api. Wah, gereja kekudusan yang dibaptis api, gitu kan. Oke, sebelum masuk sini ada pertanyaan dari Ibu Purba. Keselamatan apakah yang dimaksud dalam 1 Timotius 2 ayat 15? Coba ya, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi dikatakan di sini yang tadi kita baca ya. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh dalam dosa, tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, jadi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Jadi ini apa yang dimaksud di sini? Jadi yang dimaksud bukanlah bahwa perempuan masuk surga kalau dia melahirkan anak, tentu bukan, gitu ya. Karena bagaimana dengan perempuan yang nggak menikah misalnya? Ada perempuan yang nggak menikah kan? Bagaimana dengan perempuan yang mandul ya? Dan lagi pula, masa sih keselamatan karena melahirkan anak? Kan jadi aneh gitu ya. Jadi maksudnya apa? Perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak ya. Maksudnya ini mengacu kepada bukan satu persatu perempuan, namun perempuan secara umum ya. Dan sebenarnya bukan hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga gitu. Yaitu apa? Yaitu melalui lahirnya Mesias sebenarnya. Karena jadi ini mengacu kepada janji Tuhan di Kejadian pasal 3. Nah, ini ya saya tarikkan ke sini. Kejadian pasal 3. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berkata, dan Tuhan ngomong sama ular, sama iblis di sini ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, karena perempuan itu kan yang ditipu oleh iblis. Antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan ya, dalam bahasa Inggris her seed di sini.
her seed, benih perempuan, keturunan perempuan. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Kenapa Yesus disebut keturunan perempuan? Karena memang Yesus tidak lahir dari laki-laki, ya, tidak ada laki-laki, tidak ada ayah jasmaninya. Langsung memakai Maria, rahim Maria. Jadi disebut keturunan perempuan. Jadi wanita akhirnya, walaupun, jadi yang dimaksud di dalam 1 Timotius 2:15 adalah walaupun manusia jatuh dalam dosa karena perempuan tertipu, namun keselamatan juga datang karena perempuan, yaitu karena perempuan akhirnya dipakai untuk mendatangkan Mesias, gitu ya. Makanya perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus sebenarnya intinya. Dan asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya, kalau di sini kan asal ia bertekun, ya, ia. Sebenarnya agak salah di sini, ya. Jadi ada perbedaan. Mestinya di sini di KJV, notwithstanding she shall be safe in childbearing, seorang wanita, if they, jadi terjadi perbedaan, ya. She shall be safe in childbearing if they continue in faith and charity. Jadi maksudnya perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ini bicara konsep abstraknya bahwa perempuan, ya, menjadi alat datangnya juru selamat, tetapi tentu harus disertai dengan iman dari wanita itu, gitu. Iman dari wanita itu kepada juru selamat yang datang itu, gitu. Jadi itu kira-kira ini maksudnya. Ya, dan kembali ke sini di Fire Baptized Holiness Church, didirikan oleh seorang namanya Benjamin Harden Irwin tahun 1895. Jadi ini udah sangat hampir masuk abad 20 di sini. Sudah. Ini di Nebraska ini di Amerika Serikat. Irwin adalah seorang baptis yang beralih menjadi Metodis dan mengajarkan ada 3 berkat. Wah, jadi ini berkembang, ya. Kalau holiness kan 2 berkat. Berkat pertama keselamatan, berkat kedua adalah ini pengudusan, entire sanctification. Nah, Irwin mengajarkan ada 3 berkat: pertobatan, maksudnya keselamatan, pengudusan penuh, lalu ditambahkan yang ketiga lagi, baptisan kasih yang membakar. Wah, jadi makanya nama gereja dia baptisan api malah, gitu, ya. Jadi dia juga menyebut berkat yang ketiga ini baptisan Roh Kudus dan api, yang menurut dia akan disertai bahasa lidah dan kesembuhan, gitu, ya. Jadi kamu nggak cukup bertobat, kamu harus dapat pengudusan penuh. Itu pun belum cukup, mesti cari lagi yang ketiga, katanya. Ada 3 berkat, ya, yaitu baptisan Roh Kudus dan api yang disertai bahasa lidah dan kesembuhan. Berkat ketiga ini bisa diperoleh orang-orang yang telah dikuduskan penuh, yang lalu mengambil langkah iman yang pasti, katanya, ya. Dan Irwin pribadi mengaku dia sudah dapat 3 berkat nih. Wah, dia sudah diselamatkan, dia sudah kudus, sudah nggak dosa lagi, katanya. Dan dia sudah dapat baptisan kasih yang membakar, ya. Namun, ya, pada tahun 1900 pas, ya, Irwin mundur dari posisinya sambil mengaku telah berdosa besar yang menimbulkan cemooh bagi gereja. Jadi rupanya tidak benar bahwa dia tidak berdosa lagi, karena ternyata masih jatuh dalam dosa, gitu, ya. Dan ini kacau sekali. Dia mundur, mengaku telah berdosa besar. Nah, kita tidak tahu, ya, dosanya apa, tapi dia mengaku begitu. Biasanya sih waktu itu kalau dosa besar yang menimbulkan cemooh itu dosa yang bersifat seksual, misalnya dia ada selingkuh atau apa. Namun memang saya tidak menemukan detail sejarah lebih lanjut mengenai dosa apa yang dia buat begitu sini. Tapi yang jelas dia mengaku seperti itu, gitu, ya. Oke, jadi itu adalah Fire Baptized Holiness Church. Jadi kita melihat makin mirip dengan karismatik sekarang. Jadi ini adalah versi-versi awalnya, coba-coba begitu sebelum jadi kita melihat bahwa sebelum muncul gerakan karismatik sudah banyak yang mencoba mirip-mirip, ya. Cuman waktu itu belum menjalar, ya, jadi masih ya sporadis di berbagai tempat, gitu.
Oke, selanjutnya lagi kita belajar tentang satu orang namanya Frank Sanford ya. Nah, Frank Sanford ini apa nih? Dan Shiloh. Nah, Shiloh ini bahasa Inggris dari silo ya. Apa itu silo? Silo itu sebenarnya nama tempat di Perjanjian Lama, yaitu nama tempat tabut perjanjian ditaruh ya pada zamannya hakim-hakim gitu. Jadi itu namanya silo kalau bahasa Indonesia, SILO, kalau bahasa Inggris dikasih nama Shiloh sini ya. Jadi Shiloh itu sebenarnya nama tempat di Perjanjian Lama, namun ada seorang namanya Frank Sanford ya, dan dia mendirikan semacam perdesaan lah begitu ya, suatu komunitas agama gitu. Jadi dia bikin suatu kota kecil, suatu desa. Dan itu dia buat di dekat Durham, Maine. Maine itu nama negara bagian di Amerika. Nah, jadi di kota Durham dia bangun sebuah desa kecil di situ. Dan dia sebut desa itu Shiloh. Ya, Shiloh and the Holy Ghost and Us Bible School. Jadi Shiloh dan sekolah Shiloh dan Roh Kudus dan kita. Wah, ya. Jadi kita melihat ada penekanan pada Roh Kudus ya, namun penekanan yang salah. Ya, makanya kita harus belajar dulu seperti yang kita lakukan tentang Roh Kudus. Charles Parham pernah 6 minggu mengunjungi Shiloh bahkan. Jadi ada pengaruhnya situ ya. Siapa Charles Parham ini nanti belakangan akan kita lihat lebih lanjut lagi. Dia tokoh yang sangat berpengaruh, bahkan salah satu yang dianggap pendiri dari ini ya, gerakan Pantekosta. Dan pada tahun sampai dengan tahun 1904, nah perhatikan ya, jadi ini waktunya udah mirip-mirip nih. Kalau ini kan 1895 ya, ini 1904. Lebih dari 500 orang telah bergabung dengan Sanford di Shiloh. Wah, jadi desa yang dia bangun nih udah maju ya. Hidup bersama sebagai suatu komunitas. Tujuan mereka adalah mendidik misioneri yang akan beroperasi menggunakan kuasa mukjizat. Waduh, nggak pakai uang mungkin ya, nggak pakai uang atau pakai nasi, jangan-jangan. Wah, ya. Adanya menggunakan kuasa mukjizat. Ya. Nah, beberapa murid Sanford mengklaim berbahasa lidah, dan ia sendiri percaya bahasa lidah akan dipulihkan. Sanford mengklaim bahwa dirinya adalah Elia dan Daud. Waduh, ya, dia Elia dan Daud lagi katanya. Kok bisa ya? Bisa dua-dua sekaligus begitu. Dan berkata bahwa siapapun yang menolak dia sebagai utusan Tuhan dan menolak baptisan spesialnya akan masuk ke neraka. Dan ini adalah salah satu ciri khas dari ini ya, ciri khas dari penyesatan. Sebenarnya di Grafe kita rencananya tanggal 1 Maret kan ada seminar ya, tapi kalau melihat kondisi sekarang sih ini pasti dibatalkan. Ya banyak sekali ini ya hal-hal yang batal karena pandemi coronavirus ini. Salah satunya seminar yang tadinya direncanakan 1 Mei kalau saya tidak salah, itu judul seminarnya tentang bidat-bidat ya, dan saya sudah sempat mempersiapkan sedikit seminar itu. Dan apa sih salah satu ciri khas bidat ya? Ciri khas bidat salah satunya adalah mengklaim keselamatan hanya melalui mereka. Ya, mengklaim keselamatan hanya melalui mereka. Nah, ini salah satu ciri penyesatan ya. Sebenarnya keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Itu yang benar. Yohanes 14 ayat 6 katakan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Ya, jadi keselamatan tidak ada di luar dari Yesus Kristus. Ya, tapi kalau misalnya ada bilang, kalau tidak di gereja saya, wah kamu nggak diselamatkan. Nah, ini ciri-ciri yang sudah salah, gitu ya. Nah, seperti kita mengatakan bahwa kita mengajarkan Injil yang benar, ya, tapi kita tidak berkata bahwa Injil yang benar itu ini eksklusif pada GBIA saja misalnya. Kita tidak berkata demikian, gitu ya. Jelas ya, sebelum ada GBIA sudah ada Injil yang benar. Injil yang benar itu
jauh-jauh ada ya dari awalnya gitu, dari zaman rasul-rasul ya, dan kita pun mendapatkannya diteruskan dari tangan-tangan yang setia kepada Tuhan. Oke, dan tapi ya Shiloh di sini ya, Sanford ya mengklaim barang siapa yang menolak baptisannya akan masuk neraka di sini ya. Tahun 1905 Sanford membeli 2 kapal. Wah, ternyata duitnya lumayan banyak juga ya. Jadi pelayanannya sukses dalam tanda kutip sampai dia bisa beli kapal. Kalau zaman sekarang bukan beli kapal, saudara, beli pesawat ya, beli pesawat ya. Terakhir ada siapa itu? Kenneth Copeland ya, masih salah satu yang dia suruh pengikutnya sumbang, dia mau beli pesawat katanya. Waduh, kenapa dia mau beli pesawat? Untuk pelayanan. Wah, jadi kalau dia mau khotbah kemana, diundang kemana, dia mau pakai pesawat ya, perginya pesawat pribadi gitu ya. Jadi dia dan itu sempat menjadi suatu polemik karena orang berkata, loh kenapa nggak ini aja beli tiket ya, naik pesawat yang biasa ya, dan ya dia sempat bilang bahwa oh tidak bisa katanya ya. Dia mau punya pesawat pribadi begitu. Wah, ini kacau juga ya. Tapi kalau Sanford zaman dulu itu belum ada pesawat pribadi, jadi dia beli 2 kapal laut ya, yang dinamai Coronet dan Kingdom, lalu mencoba melakukan perjalanan misi ke Afrika. Wah, dia pengen penginjilan di situ ya. Tapi satu kapalnya yaitu Kingdom tenggelam di pantai Afrika. Wah, rupanya kurang ini. Mungkin kru tim yang dia bawa ini kurang benar. Karena mengandalkan mukjizat sih, mungkin nggak belajar dengan benar ya. Nah, karena satu kapal tenggelam, semua orang pindah ke kapal yang satu lagi, Coronet. Tapi karena keputusan-keputusan bodoh Sanford yang dia klaim dia lakukan atas petunjuk Tuhan, beberapa awak kapal mati saat kembali ke Amerika. Kekurangan makanan dan lainnya hampir mati. Wow. Ya. Total ada 9 orang mati dalam perjalanan itu. Sanford didakwa menyebabkan kematian karena kelalaian dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Ya, jatuhi hukuman 10 tahun. Dan dengan demikian berakhirlah ini ya Shiloh-nya ini. Lalu kita masuk ke yang berikutnya lagi. Ada satu orang namanya John Dowie, John Dowie dan Zion City ya. John Alexander Dowie mengajarkan bahwa ada kesembuhan jasmani dalam darah Yesus. Nah, ini akhirnya menjadi salah satu doktrin Pentakosta karismatik, dan bersikukuh agar orang percaya menghindari pengobatan medis. Bahkan dia mengatakan dokter, apoteker, ya pokoknya yang ada hubungan dengan medis itu adalah alat iblis katanya. Waduh, ya, alat iblis. Dan tahun 1895, Dowie membeli wilayah yang luas di utara Chicago dan mendirikan apa yang disebut kota Sion. Wah, jadi dia mirip-mirip dengan si siapa? Sanford nih. Sanford mendirikan namanya Shiloh. John Dowie mendirikan namanya Zion City. Dia kasih nama Zion City ya, semacam kayak perkampungan juga lah dia mendirikan perkampungan ya. Dan dia kasih nama Sion, kota Sion, kota Zion ya, dan dia kasih semacam blurb atau semacam promosi. Dia bilang di kota Sionnya ini itu adalah tempat dokter, obat dan iblis tidak boleh masuk ya. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Tidak diizinkan masuk. Sorry. Ya, dan hebat sekali dia tidak mengizinkan iblis masuk begitu. Dan dia mendirikan gereja yang dikasih nama Christian Catholic Apostolic Church. Wah, udah Christian Catholic Apostolic lagi. Gereja Kristen Katolik Rasuli gitu. Dan kota Sion didesain untuk menjadi suatu kota teokrasi ya, lengkap dengan bank, kantor pos, pabrik-pabrik, taman dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali yang kacau di sini ya. Dowie percaya bahwa orang Anglo-Saxon adalah keturunan Israel
Nah, ini salah satu teori konspirasi juga. Ada satu teori konspirasi yang beredar di sebagian orang yang mengatakan bahwa Israel yang sekarang itu sudah bukan Israel lagi, tapi katanya suku-suku yang terhilang dari Israel itu akhirnya ujung-ujungnya orang Inggris. Katanya orang Inggris itu ada Israel yang sejati sekarang, dan termasuk orang Amerika gitu. Jadi itulah Israel. Nah, ini kacau ya. Jadi Dowie percaya orang Anglo-Saxon adalah keturunan Israel dan bahwa semua manusia akhirnya akan selamat. Ini disebut sebagai universalisme. Tahun 1901 Dowie mengklaim dirinya adalah Elia. Dan menjelang akhir hidupnya Dowie dituduh melakukan dosa seksual dan juga alkoholisme. Tahun 1905 dia kena stroke. Rupanya nggak sembuh juga ya, yang doktrin dia tadi. Ya. Namun pengaruh dia besar dan banyak tokoh Pantekosta awal yang keluar, maksudnya dicetak, ya, tercetak dari kota Sionnya Dowie ini. Ini mereka sempat belajar di sana, tinggal di sana, kemudian mereka keluar dan menyebarkan pengajaran yang serupa begitu. Ya. Nah, dan kita bisa sedikit di sini ya membahas tentang doktrin Pantekosta yang satu ini ya, yang kita sebut sebagai ada kesembuhan jasmani di dalam darah Yesus. Dan ini relevan bagi kita untuk kita bahas karena ini memang salah satu pengajaran yang sering kita lihat dalam kelompok Pantekosta karismatik, apalagi dalam suasana pandemi yang sekarang terjadi. Ini doktrin semacam ini semakin perlu disoroti, benar nggak sih begitu? Ya, karena banyak orang sekarang kan sedang takut, ya, takut dengan coronavirus, dan ada banyak orang yang sedang sakit, gitu. Ya, termasuk orang Kristen. Okay. Dan kita lihat di sini, ya, kita bilang doktrin ini ya, kesembuhan dalam darah Yesus, atau kita bilang healing in the blood, atau ada juga yang sebut healing in the atonement. Ya, dan sebagian orang punya konsep seperti ini. Mereka ambil dari Yesaya ya 53 ayat ya 53 ayat berapa itu? Ayat, coba kita lihat. Ayat 3 dan seterusnya. Ayat 5 ya, 5. Coba kita lihat. Yesaya 5:3-5, saya pakai ini saja Alkitab fisik. Yesaya 5:3 ini tentang Yesus Kristus disalibkan. Ini suatu nubuat yang sangat indah. Mungkin dari ayat yang keempat ya. Ya, mulai dari ayat keempat Anda bisa baca di situ. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, ini yang menjadi moto mereka ya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wah, ini yang dikoar-koarkan. Jadi dengan konsep ini ya, maka orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, mendapatkan, sudah ditanggung oleh darah Yesus Kristus, seharusnya kita tidak sakit lagi gitu. Nah, ini menjadi salah satu pengajaran di dalam gerakan Pantekosta. Seharusnya kita menjadi tidak sakit lagi. Nah, apalagi ayat ini ada dikutip juga di dalam Perjanjian Baru ya. Dikutip oleh Rasul Petrus. Oleh bilur-bilurnya ini kita menjadi sembuh katanya. Coba kita lihat ya.
Oke, nah ini 1 Petrus 2 ayat 24 ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dia mengutip Yesaya di sini ya, Yesaya 53 ayat 5 tadi. Namun justru kalau kita melihat di sini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh ya. Ini kalau kita lihat konteksnya adalah tentang dosa sebenarnya. Kita lihat di sini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini mengacu kepada penyakit rohani kita, yaitu dosa. Yesus Kristus menyembuhkan dosa kita. Nah, kita harus ingat bahwa memang penyakit bisa ada karena dosa memang. Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa, ketika di Taman Eden tidak ada yang namanya penyakit. Penyakit datang karena ada dosa ya. Seperti yang kita katakan tentang coronavirus yang terjadi sekarang ini ya. Tentu kok bisa ada virus? Ya karena manusia sudah jatuh dalam dosa begitu. Dunia ini ada tempat yang sudah tidak enak lagi ya. Tidak dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita ingin mencari dunia yang lebih baik begitu. Dan Tuhan mengizinkan ya, di dunia ini banyak hal yang tidak enak, termasuk kematian ya, kematian. Dan untuk memicu kita untuk mencari satu dunia yang lebih baik ya, satu dunia yang kekal begitu. Dan memang coronavirus ini bisa membuat banyak orang menjadi takut dan sebagainya. Tidak tertutup mungkin orang Kristen juga ada yang merasa gelisah dan takut ya. Namun kita harus berpegang kepada Tuhan ya. Kita harus percaya pada Tuhan, bukan percaya kepada Tuhan dengan konsep yang salah bahwa karena saya percaya Yesus maka saya tidak mungkin sakit. Nah, itu adalah konsep yang salah. Itu adalah konsep yang dipegang oleh orang-orang seperti John Dowie yang kita bahas ini, dan juga oleh banyak kelompok karismatik begitu. Ya, tetapi justru kesalahan mereka terbukti ketika muncul ya seperti kejadian sekarang ini, pandemi dan sebagainya ya. Ternyata orang Kristen sakit juga gitu. Orang Kristen bisa sakit dan bahkan bisa mati juga ya. Dan justru ya mereka yang berteriak-teriak bahwa mereka bisa menyembuhkan lah dan sebagainya, seperti yang menjadi topik pembahasan ini ya hari Minggu yang lalu dalam Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya ya. Saya tidak akan ulangi panjang lebar, tapi banyak orang yang mengklaim punya karunia menyembuhkan ya. Di mana karunia itu ya, dan kita akan lihat dan kita pelajari nanti belakangan bahwa karunia-karunia itu memang adalah milik rasul sebenarnya ya. Tapi saya katakan tadi bahwa di tengah-tengah pandemi coronavirus ini, orang Kristen tetap harus berharap kepada Tuhan, dan kita bisa memiliki pengharapan dan damai sejahtera bukan karena kita berkata saya orang Kristen ya, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh maka saya tidak mungkin sakit ya. Bukan itu keyakinan kita. Tapi keyakinan kita adalah kalau kita hidup di dalam Tuhan dan kalau kita mengikuti ya kehendak Tuhan, maka hidup kita dari tangan Tuhan ya. Kita bisa berpegang pada ayat-ayat seperti Roma 8 ayat 28 bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita ya. Dan Paulus bisa sakit ya, Timotius bisa sakit ya, Trofimus bisa sakit ya. Dan sebenarnya ya kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara begitu ya. Jadi kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta kita ya. Dan itu menjadi doa kita bahwa Tuhan ya, apapun yang terjadi kiranya Engkau beserta dengan aku ya. Entah Engkau melindungi aku ya, atau entah Engkau izinkan aku sakit ya. Tapi kalau Tuhan izinkan sakit ya, kuatkan ya, dan sertai kita gitu. Dan dalam segala sesuatu ada damai sejahtera di situ. Dan mungkin ada sebagian orang ya berkata lagi bahwa tapi
oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh ini mengacu kepada fisik juga loh katanya. Nah itu mereka mengambil di dalam, dan ini menjawab pertanyaannya Pak Stanley ya. Maksudnya bilur-bilur menjadi sembuh pada zaman kerajaan 1000 tahun atau di sorga? Seharusnya 1000 tahun. Jadi memang ada, ini dikaitkan dengan kesembuhan jasmani juga. Karena kan tadi saya bilang bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh, ini terutama mengacu kepada dosa. Ya, terutama mengacu kepada dosa. Tetapi mereka ada yang berdalih. Bukankah di Matius 8 katanya, ini mengacu kepada fisik, penyakit fisik. Matius pasal 8. Coba saya carikan dulu ya. Ayat 17 ya. Matius 8 ayat 17 ya. Dan kalau kita baca dari di atasnya ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, gitu ya. Jadi mereka bilang, nah ini mengacu pada Yesus menyembuhkan orang dari penyakit fisik. Dan memang benar, sudah kasih Tuhan, ya, bahwa tadi saya katakan yang diselesaikan oleh Yesus terutama adalah dosa. Tetapi penyakit itu kan sebenarnya bisa ada karena dosa dari awalnya, gitu ya. Artinya kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada namanya penyakit, gitu. Jadi ketika Yesus menyelesaikan masalah dosa, sebenarnya masalah penyakit juga otomatis pasti akan selesai. Namun belum sekarang, ya, melainkan ya tentu ketika kita masuk surga ya kita tidak akan sakit lagi, ya. Tapi bagi yang ada di bumi ini, karena kalau kita masuk surga kan berarti kita sudah di dalam tubuh kemuliaan, gitu. Nah, bagi orang-orang tertentu yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun masih pakai tubuh jasmani, belum tubuh kemuliaan, juga akan mengalami hal yang sangat indah di mana mereka tidak akan sakit lagi di situ. Ya, kalau yang sudah masuk surga itu pasti memang nggak akan sakit lagi. Gitu ya. Jadi kita bilang, benar nggak bahwa Yesus akan membuat kita tidak sakit lagi? Benar, tapi itu nanti belakangan ya, ketika kita masuk surga, atau bagi sebagian orang ketika kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kalau kita yang hidup di zaman gereja, kita menunggu kita masuk surga, gitu ya. Jadi kita nanti masuk kerajaan 1000 tahun itu kita dalam tubuh kemuliaan, sudah tubuh kemuliaan, tubuh yang seperti Yesus saat dibangkitkan, gitu. Ya, jadi itu adalah ini. Ada pertanyaan, tulah sama nggak dengan wabah? Begini, tulah itu istilah teologis, ya. Wabah itu istilah medis, ya. Jadi wabah itu merebaknya penyakit ya secara massal, itu disebut wabah. Sedangkan tulah itu adalah penghukuman Tuhan sebenarnya. Jadi tulah bisa berupa wabah, ya, tulah bisa berupa yang lain. Seperti tulah-tulah di Mesir kan tidak semuanya wabah. Ada tulah yang berupa apa? Turun hujan es, ada tulah berupa gelapnya matahari dan lain sebagainya. Jadi tulah itu intinya adalah ketika Tuhan ya memukul atau menghukum, begitu, itu disebut tulah, dengan suatu peristiwa yang luar biasa lah katakan, ya. Nah, wabah itu adalah istilah medis, merebaknya penyakit, ya. Wabah itu bisa dikategorikan macam-macam lagi, ada yang epidemi, kemudian pandemi dan lain sebagainya, gitu. Nah, kita sekarang sedang di pandemi, gitu ya. Oke, jadi itu adalah ini ya. Nah, sebagian lagi mereka berkata bahwa bagaimana dengan di Yakobus? Ya, Yakobus 5. Bukankah? Nah, di sini ya. Kita lihat Yakobus 5 ayat yang ke-14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, katanya, baiklah ia memanggil para penata jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, jadi akhirnya muncullah suatu ide tentang minyak urapan di sini yang dipopulerkan oleh sebagian gereja. Saya yakin banyak yang tahu ya di Jakarta. Katakanlah dari kelompok pendeta Pariaji dan lain sebagainya yang sangat terkenal dengan minyak urapan dan lain sebagainya, dan kadang-kadang mereka memakai ayat ini.
supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Wah, jadi ada minyak urapan katanya, ya minyak urapannya dipoleskan bisa jadi kesembuhan. Ya, tapi sekali lagi, ya, apa yang terjadi? Kalau misalnya memang efektif, ya ini bisa dibeli mahal oleh pemerintah Indonesia untuk mengobatin apa pandemi sekarang, gitu ya. Nggak usah pakai kloroquine, gitu ya. Kloroquine lah, apalah segala macam yang masih diuji coba sampai sekarang, ya. Nggak usah capek-capek beli vitamin C, ya, beli minyak urapan aja, gitu. Ya, tapi kan ternyata tidak juga, gitu. Ya, jadi salah juga, gitu. Dan sebenarnya ayat ini bukan bicara mengenai minyak urapan, ya. Nah, minyak waktu itu adalah obat sebenarnya, ya. Jadi ingat zaman itu belum ada farmasi, industri farmasi seperti sekarang di mana orang pakai tablet, ya, paracetamol, amoxicillin, banyak jenis obat. Zaman itu obat sangat terbatas, ya, dan minyak adalah salah satu bentuk obat, gitu. Sampai hari ini pun kita masih memakai minyak, ya, seperti minyak kayu putih, balsam adalah bentuk minyak yang dipadatkan. Jadi kata mengoles di sini beda dengan kata mengurapi, ya. Nah, kalau kata mengurapi itu krio, ya, krio, akar kata dari Kristus, ya. Tapi kata mengoles di sini ini dari kata ini aleipho di sini, ya, aleipho. Jadi aleipsantes. Nah, ini bukan mengacu kepada pengurapan sebenarnya, tapi mengacu kepada makanya bahasa Indonesia pakai istilah mengoles, ya, mengolesnya dengan minyak, ya. Jadi itu seperti apa? Itu adalah penggunaan yang tidak religi, penggunaan minyak yang bukan penggunaan religi, ya. Jadi misalnya kita minyakin engsel, nah itu juga bisa pakai aleipho, gitu. Jadi mengoleskan minyak pada engsel pintu misalnya, ya. Jadi ini bukan penggunaan religius, ya. Jadi mengolesnya dengan minyak ini mengacu kepada memberikan obat kepadanya sebenarnya, memberikan obat kepadanya. Jadi ini yang sangat penting untuk diketahui, gitu ya. Jadi doktrin yang kita bilang di sini oleh biru-birunya kita menjadi sembuh ini telah banyak disalahgunakan dan efeknya sangat buruk, saudara kasih Tuhan. Ada banyak orang yang bahkan mati karena doktrin ini, ya, karena mereka tidak mau ke dokter, ya. Dan banyak korbannya. Ini bukan sesuatu yang tidak ada korban, begitu, ya. Penyembuhan palsu yang terjadi, ya. Atau ada orang-orang yang diyakinkan, kamu nggak perlu ke dokter, kalau kamu ke dokter berarti kamu tidak beriman dan lain sebagainya, ya. Nah, ini sangat disayangkan. Ini yang terjadi ketika seseorang disesatkan, ya, dan dikacaukan, ya, imannya, begitu. Ya, bisa terjadi banyak korban. Oke, dan kita melihat yang terakhir sekarang untuk poin kita ini sampai E sebelum kita masuk ke ini, ya, B di sini. Pada tahun 1896 ada seorang namanya Richard G. Sperling Senior, yang awalnya adalah seorang hamba Tuhan Baptis, mengatakan bahwa karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul di dunia. Nah, jadi dia yang mulai mengumumkan, ini karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul ke dunia. Nah, perhatikan bahasa yang dipakai, ya, karunia-karunia abad pertama, ganti warna dulu. Karunia-karunia abad pertama kini kembali muncul di dunia. Nah, dari kalimat ini berarti mereka sebenarnya mengakui selama abad kedua sampai abad 19 karunianya nggak ada, begitu, ya. Namun kini kembali muncul. Jadi mereka harus berkata bahwa terjadi suatu gap, ya, masa yang sangat panjang ribuan tahun di mana karunia ini nggak ada, gitu. Kenapa bisa tiba-tiba muncul lagi? Kalau memang sudah berhenti, kan kenapa muncul lagi, gitu. Nah, dia terpengaruh oleh pengajarannya Irwin yang tadi sudah kita bahas di atas, dan membawa jemaatnya menjauh dari doktrin Baptis masuk ke aliran holiness, ya. Dan akhirnya dia dan anaknya membentuk namanya Church of God of Prophecy yang beraliran Pantekosta sekaligus dispensasional, ya. Jadi itu adalah Richard Sperling yang
salah satu yang pendobrak juga di sini untuk gerakan Pantekosta karismatik, ya. Dan dari situ nanti kita akan belajar, ya, tentang dua orang yang dianggap sebagai pelopor dari gerakan Pantekosta di abad, terutama di abad 20, yaitu Parham dan Seymour, ya. Tapi itu akan kita lihat di minggu yang akan datang. Saya rasa kita akan stop sampai di sini. Dan sebelum kita mengakhiri, kita akan ini pertanyaan, kalau misalnya ada yang masih mau bertanya. Ya, dia kena raginya Irwin, benar ya. Jadi memang ragi itu bahaya, gitu ya. Ya, Irwin, ya. Di sini Benjamin Harden Irwin. Oke, tayang papan doktrin kesembuhan. Ya, sebenarnya ini masih banyak yang belum kita tulis tadi, ya. Kita bisa bilang bahwa, coba saya perlengkap lagi. Ayat ini dikutip dalam 1 Petrus berapa tadi? 2 ayat, saya cari lagi. 1 Petrus 2 ayat 14, ya. Okay. Ayat 24, ya, ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Tapi jelas mengacu kepada penyakit rohani kita, yaitu dosa, ya. Ayat ini juga dikutip dalam Matius 8, ya, Matius 8 ayatnya yang ke 17, mengacu kepada penyembuhan fisik. Tetapi itu pada era, pada saat Tuhan Yesus, ya, membuktikan kemesiasannya dan menjadi, kita bilang, semacam preview, ya, preview akan kerajaan 1000 tahun yang akan Tuhan datangkan. Kita bilang memang penyakit akan diselesaikan Yesus, ya, bagi orang percaya, tapi bukan sekarang ini, ya. Sekarang orang percaya masih bisa sakit, ya, dan dalam Alkitab ada banyak contohnya, misalnya Paulus, Timotius, Trofimus, ya, banyak yang lain lagi, Epaphroditus. Ini contoh orang-orang yang tercatat dalam Alkitab mereka sakit, gitu. Jadi orang percaya masih bisa sakit. Lalu kita bilang, ya, tadi Yakobus 5 ayat 14, ya, mengolesi dengan minyak bukan mengacu kepada minyak urapan, tetapi kepada minyak sebagai obat, ya. Oke, jadi ini kira-kira, ya. Baik, dan kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan stop dulu sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang, dan kita tutup dalam doa. Bapak surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia pada kami. Kalau kita tolong supaya kami semakin mengerti firman-Mu, semakin tahu, kami bisa menilai apa yang terjadi di dunia ini, berbagai pengajaran Tuhan, dan juga tetap lindungi kami sesuai dengan kehendak-Mu dari virus yang sedang ada ini, dan Engkau tolong kami semua Tuhan. Juga salah satu teman kami, Pak Stefanus, yang sedang pemulihan, Engkau yang kiranya tolong dan kembalikan dia kepada kami secepat mungkin. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, saya rasa kita stop sampai di sini, dan Maranatha semuanya.